Hormati, yang saya hormati Pak dan Ramil ya Pak ya, Siap. dan Ramil di Metro ya Pak. Siap. Di Metro terus Pak Kabak Ops serta Pak Kapolsek dan seluruh keluarga besar di yang berada di Kota Metro ini. Pak umat manusia lah ya. Kalau pangkat jabatan itu adalah kehendak Allah. Siap. Tapi pada kesempatan hari ini saya selaku atas nama saya Zahwani Pandra Asad, yang pangkat saya Kombes Pol selaku Kabid Humas. Ya syukur alhamdulillah kita bisa berbagi kepada saudara kita Ibu Herawati itu ya Pak ya. Pada akhir Februari atau Maret gitu ya. Februari ya. Ya saya yang lihat langsung Bu bagaimana kondisi Pak Suprayogi pada saat di Palang Merah Indonesia di Kota Bandar Lampung. Beliau cemas waktu itu kalau nggak salah mau operasi ya. Tapi ya dengan ridha Allah semuanya kita bisa ditemukan di sini, dan saya mendonorkan darah itu adalah ke 116 itu. Ya, ke 116 kali dan saya pada kesempatan ini bisa saya langsung melihat darah saya untuk diberikan kepada siapa, dan syukur alhamdulillah Ibu Herawati dan pada sehat, dan itu doa kita semua. Amin. Karena bagaimanapun juga dan segala sesuatu yang kita ikhlaskan ini semua adalah mengharap ridho dari Allah. Ya kalau sekali lagi kalau namanya pangkat, jabatan itu hanya Allah yang berkehendak. Tapi kita sesama manusia ini adalah kita lepaskan semua derajat kita ini. Kita tolong, kita bantu. Itu yang ya. Apalagi kita juga di dunia kepolisian dan dunia militeran ya Pak dan Ramil kan, kita harus solid. Ini ada keluarga besar kita. Keluarga besar saya pribadi. Saya terharu juga pada saat hari ini. Ya. Hari Jumat kalau nggak salah Pak. Siap, hari Jumat. Ya, hari Jumat tanggal berapa itu Pak? 26. Tanggal 26 Februari ya. Iya, kepikiran. Alhamdulillah Ibu ya. Jadi kemarin berobat ke rumah sakit itu ya. Ya, ini apa namanya? Orang. Oh. Yalah kami datang ke sini ya sekedar rasa terpanggil hati juga. Kebetulan rupanya tetangga pada saat di rumah sakit Abdul Buluk juga ada Pak Budi. Pak Budi ya, istrinya ya. Siap. Aduh, saya juga gitulah. Kita kan dari ikhtiar kepada Allah, apapun bisa kita berikan. Kalau perlu nyawa kita, itu kan ibaratnya nyawa kita bisa berguna untuk orang lain itu, syukur alhamdulillah. Ya itulah Pak Suprayogi dan Ibu Herawati ya. Berapa orang putra putri ini? 3. Oh itu ya. Ya. Saya bilang bangga aja. Itu malah kita jadi sehat nih. Oh. Siap. Ya syukur ya Pak ya. Kita berdoa semoga Ibu Herawati Pak. Ibu Herawati ibaratnya semakin pulih dan anak-anak juga 3 orang semuanya ya. Cantik-cantik semua cewek semua ya. Ini ada. Ini ada ipar dan. Oh. Kebetulan suaminya polisi juga. Oh iya di mana Bu? Tamu Timur. Tempatnya Pak Wawan ya. Iya. Ya kalau gitu kita doakan beliau ya. Mungkin rumah di kediaman Bapak Peltu Suprayogi, di mana keluarga besar ini ada Ibu Herawati yang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami operasi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo di Kota Bandar Lampung dalam rangka operasi untuk kista ya. Dalam hal ini kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan pertolongan dan kemudahan yang diberikan. Kita patut bersyukur. Kita semua mudah-mudahan diberikan berkah kesehatan, melindungi dari segala cobaan, dan selalu ada jalan keluarnya dan kemudahan dalam segala urusan. Dengan ini ya Allah, pada siang hari ini kami berada di Kota Metro di wilayah Provinsi Lampung untuk memanjatkan puji syukur kepadamu. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu dengan ini kami bacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa berkati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PID Humas Polda Lampung sengaja siang ini kami bersilaturahmi ke kediaman Bapak Peltu Suprayogi, yang mana pada satu hari yang lalu Pak Suprayogi ini mengalami keluarganya dirawat di rumah sakit dan sekarang telah kembali sehat. Untuk itu kita bertanya-tanya sama Pak Suprayogi. Selamat siang Pak Suprayogi. Selamat siang. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama Pak, kami pengen tahu pertama kali Bapak dinas di mana Pak?
Saya pertama dinas di Batalion 141 di Muarainim. Di Muarainim Pak Ya, ya. Muarainim tahun 96. Nah, 96-97 saya dinas di 141. Terus tahun 98 saya pindah ke 145. Nah, tahun 98 langsung saya berangkat ke Timur-Timur. oh ini Pak. Dari Bapak pendidikan dari Bintara? atau- Bintara. Oh Bintara umum Pak ya? Sabah umum saya. Iya sama dengan saya berarti. Sabah Pak. umum tahun 96-97. 9697. Ya. Nah begini Pak Yogi, kita mendengar waktu itu istri Pak Yogi kan dirawat rumah sakit. Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Rawat masalah sakit apa? Waktu itu kan istri saya kan ngeluh sakit perut, melilit gitu kan. Saya opname di rumah sakit Ahmad Yani Metro. Ya. 3 hari kembali. Nah, kembali kok kambuh lagi. Setelah itu saya bawa ke dokter penyakit dalam. Setelah di ronsen di ini USG, Iya. ternyata ada kista. Ada kista. Petunjuk dari dokter penyakit dalam harus ke dokter kandungan. Saya bawa ke dokter kandungan. Dokter kandungan rupanya panjang kistanya itu udah 10 cm. Udah besar Pak kistanya itu kan. Jadi petunjuk dari dokter kandungan ini operasinya harus ke Bandar Lampung. Rumah sakit mana itu Pak? Di rumah sakit Urip. Urip. Saya minta rujukan di rumah sakit Urip. Ya. Masuklah saya ke rumah sakit Urip. Pas saya masuk pertama di rumah sakit Urip, istri langsung di opnam. Ya. Waktu itu operasi tanggal 27. Betul. Tanggal 27, tapi tanggal 25 saya udah harus masuk. Ya. Saya 25 masuk. 25 malam saya dikasih tahu sama dokternya butuh 3 kantong darah. Nah, jadi keterangan dokter butuh 3 kantong darah. Ya. Dan itu kan berhasil kita dapatkan darah itu Pak ya. Ya. Ternyata Pak Kabid Humas yang mendonorkan gitu Pak. Ya. Itu ceritanya gimana Pak? Kok bisa? Apa memang sudah kenal sama Pak Kabid Humas? Apa sudah punya teleponnya, ngoling gimana gitu Pak? Saya waktu itu kan saya ceritakan waktu malam itu karena butuh 3 kantong darah, perawat kan ngomong ini kalau ini lagi susah karena darah pandemi kan, lagi musim pandemi jadi PMI kosong. Malam itu saya nyari dapat 2. Pagi jam 8 saya janjian sama yang 2 ini datang dari Korem kan, satu dari Korem, satu dari Koramil. Nah, kan kurang 1. Iya. Pas hari Jumat itu kurang 1 masuk cewek. Ya dia donor rutin, pendonor rutin. Saya dikasih tahu sama Satpam Pak itu pendonor rutin kan. Oh ya saya tanya. Alhamdulillah darahnya A. Begitu dicek, dia tanya sama dokter yang di PMI, rupanya dia pernah COVID. Akhirnya nggak jadi. Pulanglah dia. Cewek ini kan nggak jadi. Nggak lama dia pulang, Pak Kabid Humas datang. Saya Itu pikir, itu memang nggak dihubungin nggak ada sama nggak sekali. sengaja itu. Saya gitu, juga Pak? nggak tahu kalau itu Pak Kabid Humas. Iya, pakaian preman. Pakai dinas, Oh, tapi dinas. saya tahu itu kombes kan. Iya. Saya kan, waduh, Pak, ini saya pikir Pak Kabid Humas ini Pak Pandra ini mau mendonorkan darah untuk anggotanya, Betul. atau untuk siapa kan? Nah, saya duduk aja sambil saya nunggu, siapa tahu ada yang pendonor kan. Nah, didatangi sama Satpam, Pak itu Pak Kabid Humas darahnya A, dia pendonor rutin. Coba Bapak tanya, Bapak minta aja. Saya beranikan, saya langsung saya deketin, saya tanya sama Pak Kabid Humas, Pak saya minta tolong, Bapak kan mau donor darahnya A, istri saya lagi perlu darah Pak, kalau bisa untuk saya. Alhamdulillah Pak Kabid Humas langsung merespons dengan senang hati. Itulah Pak ceritanya. Itulah Pak ya tadi. Iya. Tanpa kita rencanakan, Tanpa rencana. tanpa kita atur dulu Ya. kan, ketemu aja gitu Pak. Siap. Memang kita percaya memang yang semuanya penyakit ini pasti ada obatnya, Ya. ya kan gitu Pak ya. Tapi kita kan tidak mengatur, Tidak mau mengatur. bertemu sama Kabid Humas, Siap. ketemunya di situ gitu loh Pak ya. Siap. Nah ini meningkatkan apa namanya sinergitas kita, soliditas kita. Memang orang bilang apabila TNI dan Polri sudah sinergitas, semakin mantap negara kita semakin kuat kan begitu Pak ya. Siap. Ya kebetulan kan tetangga sini kan banyak polisi juga nah. Oh, betul. Saya kan foto sama Pak Kabid Humas. Waktu itu saya belum tahu juga kalau itu Kabid Humas. Betul. Saya kirim ke kawan. Jadi kenalan lah di sana waktu itu ya. Ya kenalan biasa kan ini kan berdoa ini.
saya nggak tahu kalau itu Kabid Humas. Oh. Saya tanya sama kawan, saya kirim fotonya, Pak, kenal ini jabatannya apa? Pak Kabid Humas kan ya. Ya. Cuman waktu itu belum sempat minta nomor HP kan. Iya betul. Pikiran saya nanti kalau istri saya udah sembuh, udah ini, saya mau cari nomor HP Pak Kabid Humas gitu. Oh dapat Pak. Saya belum sempat nyari, rupanya Oh. Pak Kabid Humas dapat dari Pak AKP Budi. Oh ya. Kebetulan istrinya juga mau operasi, Iya, betul. sebelahan kamar sama saya, ngobrol saya. Itu ceritanya Pak. Saya tak dapat dari nomor HP Pak Kabid Humas dari AKP Budi. Dari AKP Budi. Iya. Sehingga Saya WA. WA lah, Alhamdulillah, jadi ya. ngobrol lah di WA Ngobrol. ceritanya tuh. Terus kapan Ibu sudah dinyatakan sehat oleh rumah sakit bisa kembali itu? Operasi malam Minggu, hari Rebo udah kembali. Udah kembali. Ya. Sekarang masih kontrol-kontrol itu ya? Kontrol. Kemarin baru kontrol. Kontrol lagi. Makanya waktu hari Jumat kemarin mau kesini kan saya lagi kontrol itu kan. Iya betul betul. Jadi itulah Pak ya, kita tidak merencanakan ya, ketemu aja kan jodohnya itu kan Pak ya. Siap. Ada yang darahnya sama. Sama. Seperti saya kan AB nih. Nah, ternyata Pak Kabid Humas A, pas Pak Yogi juga membutuhkan A. Siap. Jadi kan ketemu aja gitu. Karena waktu di PM itu banyak yang ngantri, Betul Pak. banyak yang mau nyari darah. Yang mau nyari darah tuh banyak, karena kan memang kosong karena pandemi ini kan. Ya, memang kebetulan Pak Kabid Humas ini dia donor yang rutin Pak dia. Bahkan punya kartu, bahkan sudah dapat penghargaan. Dia rajin sekali donor, makanya diperintahkan ke kita ini ya kalau ada waktu donor lah. Karena kita berpikir begini Pak, jadi ada orang bilang begini, setetes darah kita sangat berguna bagi orang lain. Iya. Inilah maknanya kan Pak ya. Nggak berguna bagi keluarga kita, ya ternyata orang lain butuh. Nah itulah ceritanya Pak. Jadi Ibu sekarang sudah sehat, ya, kan kira-kira apa yang akan Pak Mas Yoginya sampaikan kepada Pak Kabid Humas? Saya sangat bersyukur sekali kepada Pak Kabid Humas, Kombes Pol Zahwani Pandra Syahwani Pandra Asad. SHM MSI yang telah mendonorkan darahnya untuk istri saya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran di dalam karir, sehingga apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga beliau selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya beliau, keluarga saya alhamdulillah sangat terbantu dengan beliau mendonorkan darahnya. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih Pak Yogi dan Pak Danamil ya di samping sini dan Ibu juga. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini tetap terjaga. Apalagi kita TNI Polri kan membutuhkan sinergitas kita ya Pak ya. Ya. Sinergitas kita solid, negara kita semakin kuat pastinya. Itu yang harapan masyarakat. Negara kita aman. Sekali lagi terima kasih Pak Danamil, Ya. Mas Yogi dan Ibu dan adik-adik sekalian ya. Saya mengucapkan sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bu ya.